Hai, balik lagi sama saya Yolim dari Yolim Pilates Management. Hari ini saya bakal bahas tentang masalah sakit punggung bagian atas, terutama bagian tengah ya, atau biasanya saya bilang middle back pain. Nah, di sini saya mau cerita dikit, kenapa kalau middle back pain ini problemnya bukan cuman masalah kekakuan atau kurangnya mobilisasi di bagian tulang punggung bagian atas. Problemnya kalau kalian punya mobilisasi di bagian tulang punggung atas ini kurang, efeknya banyak banget. Dari kalian bisa bikin namanya neck pain, shoulder pain, bahkan ke lower back pain. Nah, kalau kalian sadar, lihat badan manusia itu sebenarnya mirip kayak chain ya, rantai. Jadi ada bagian yang harus kalian lihat, itu kalau bagian atas itu kalian harus bikin posisi leher ini stabil. Nah, maksudnya gimana? Posisi leher ini harus kalian lihat kanan dan kiri ini sama. Waktu rotation kalian noleh kanan, noleh kiri, ini sama juga. Jadi banyak sekali orang yang waktu noleh dia jadi gini. Berarti itu nggak sama. Nah, ini juga yang bagian atas tadi stabil ya. Nah, torasik bagian atas tulang punggung ini dia harus mobilisasinya bagus. Ini mobility. Nah, yang bagian pinggang itu stability lagi. Jadi stability, mobility, dan stability lagi. Jadi banyak sekali problem yang kita lihat misalnya neck pain atau lower back pain. Salah satu penyebabnya adalah karena mobilisasinya jelek. Ceknya gimana? Kalian punya mobilisasi yang bagus apa enggak? Satu cara untuk ngecek, gampang. Kalian berdiri sejajar segini panggul, oke? Dan dari sini kalian bawa tarik mundur kepalanya, tegak, oke? Dan udah gitu, kalian bawa tangan kanan, bayangin kayak mau nyentuh pocket saku yang di belakang sebelah kiri. Tanpa ini panggulnya muter ya, nggak muter gini nggak. Jadi stay, puter. Nyampe nggak? Nah, kalau misalnya kalian nggak nyampe, berarti kenceng atau mobilisasinya kurang. Cek sebelahnya lagi. Gitu, oke, bisa cek. Nah, kalau kalian lakuin ini waktu lagi muter seperti ini, kanan dan kiri berbeda, it's okay, itu normal. Dan bahkan terutama kalau kalian punya problem misalnya ada skoliosis, itu bakal jauh lebih beda lagi. Tapi nanti next skoliosis saya bakal bahas di another video ya. Oke, nah sekarang saya bakal kasih tahu gimana caranya kalian benerin masalah middle back pain atau tulang punggung bagian atas yang tengah-tengah itu ya. Oke, yang pertama kalian mesti stretch semua badan bagian samping kanan dan kiri dulu. Karena biasanya middle back pain ini penyebabnya salah satunya kalian bisa jadi bungkuk badannya. Jadi seperti ini. Jadi ini badan nutup semua. Jadi sekarang saya mau stretch bagian sebelah sini. Yang pertama, jadi kalian pegang sisi yang pinggangnya dari pas di panggul. Nah, tangan ke sebelah kanan yang angkat dan dari sini tinggi badannya. Ingat kepala jam maju depan, tarik mundur, matanya lihat eye level. Nah, dari sini inhale, tinggi spine-nya, and buang nafas, bawa bending ke samping ini. Bending, ingat tangan ini lurus ya, jangan di bend seperti ini. Kalau kalian di bend, itu rasanya nggak bisa panjang stretch-nya, pasti kepotong, cuman rasanya di bawah doang. Oke, saya maunya full, kalian bisa rasanya stretch panjang. Oke, jangan drop palanya, ingat. Oke, ini kalian bisa tahan, 5, 4, 3, 2, 1, balik. Oke, and kalian bisa panjang lagi, slow, gerakan ingat, jangan buru-buru ya, santai aja. Oke, and balik lagi, lakuin ini kurang lebih repetisinya 12 sampai 15. Nah, dan setelah itu kalian tangannya bisa pindahin ke bagian chest line. Seperti ini. Waktu kalian posisi chest line, waktu kalian bending seperti ini, kalian bakal rasain itu lebih banyak di bagian sini. Kalau tadi waktu di pinggang, itu kalian bakal rasain banyak di daerah bawah. Ya, saya mau ini kerjanya atas dan bawah. Jadi yang kedua sama juga, kalian bawa tarik. Nah, dari sini kalian bisa tahan lagi 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi. Lakuin lagi repetisi ini 12 sampai 15 ya. 2, 3, 4, 5 and rest. Pokoknya gerakannya slow aja, jangan buru-buru, santai. Dan setelah udah sisi sebelah kanannya, kita coba buka sebelah kirinya juga, sama juga. Saya bakal tarik 2, 3, 4, 5 and balik lagi. Ingat ya, saya nggak lakuin semua biar videonya nggak kepanjangan. Tuh 2, 3, 4, 5. Lakuin lagi 12, 15, terus bawa naik ke atas di chest line. Kalau perempuan gampang, pas di garis beralan ya. Di sini and bawa tarik lagi. Tuh 2, 3, 4, 5 seperti itu and bawa lagi. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, gerakan yang kedua saya bakal lakuin di mat. Gerakannya simpel banget. Kalian tidur samping seperti ini. Tidur samping. Nah, tangannya lurusin seperti ini. Dan kalian lihat posisi badannya rata ya. Jadi jangan tumpah. Jadi batap rata. Kakinya kurang lebih kita 90 degree. Ini 90 degree, ini 90 degree ya. Nah, tangannya ini simpan di sini. Kalian release aja. Nah, dari sini pertama kalian lihat ini bawa reaching jauh. Bawa reach and bawa panjangin and angkat.
tarik ke belakang, matanya lihat. Kalau tarik. Nah, kalau bisa kalian lihat posisi panggul ini jangan pindah ya. Jadi jangan geser ke sini, tetap usahain di bawah. Nah, udah gitu balikin lagi. Release. Oke, panjangin lagi ke depan. Kalian reach out dan bawa tarik panjang. Nah, kalian bisa lakuin ini juga sama, mungkin tahan di sini bisa 5 detikan. Udah itu kalian balikin lagi pelan-pelan. Kalian bisa lakuin ini repetisinya sama 12 sampai 15 ya. Panjangin dan angkat. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah ini udah beres, kalian bisa lakuin dari sisi sebelahnya lagi. Saya kasih lihat sisi belakangnya ya, biar kalian bisa lihat lebih detail. Seperti ini, hidupkan relax. Oke. Nah, dari sini inhale, bawa ke depan. Oke, up. Jangan. Nah, lihat panggulnya kalian mesti maintain, jangan sampai tumpah ya. Jadi usahain tetap diam, panggulnya, bawa panjangin, dan angkat, dan putar. Lakuin lagi sama. Oke, and 15 kali ya repetisinya. Saya kasih lihat 3 aja, nanti biar videonya nggak panjangan. Oke, and balik lagi. Buat gerakan yang ketiga, kalian bisa ambil loop band. Ini band tapi dia nyambung ya. Jadi loop modelnya bulat seperti ini. Nah, udah gitu kalian bisa ambil yang bebannya mungkin nggak terlalu berat. Kebetulan yang ini sedikit lebih berat bebannya. Nah, kalian boleh lingkarin di belakang punggungnya yang daerah middle back pain-nya ini, middle backnya. Dan udah gitu kalian simpan di sini. Tahan. Nah, udah gitu dari sini kalian bawa tekan, bayangin kan dadanya ketekan ke bawah sama si rubber bandnya ini, dan dari sini kalian bawa curl bulat, dorong push. Kalian lihat, perhatikan posisi pinggangnya itu jangan drop di sini, jadi stay, dan ini ya, jadi yang gerak cuma bagian atasnya aja gitu. Kalian bisa lakuin gerakan ini juga sama 15 kali. Dan kalian gerakinnya slow aja, jangan buru-buru. Jadi waktu lagi turun rasain ketarik, kedorong sama si bandnya. Waktu kalian dorong, kalian push bandnya ini menjauh dari badannya. Seperti ini. Gitu. And release. Oke, itu gerakan yang ketiga. Nah, buat gerakan yang keempat, itu kalian boleh ambil deket tembok seperti ini. Nah, kalian bawa, angkat kaki yang di luar, itu bawa ke depan. Nah, kalau misalnya kalian sakit lututnya, nanti boleh diganjel ya lututnya, dialasin, bisa pakai buat knee pad, atau kalian bisa pakai anduk digulung atau dipakai matras ya. Saya geser, saya kasih lihat biar lebih detail. Seperti ini. Nah, oke. Nah, dari sini kalian bawa lurus tangannya, lihat posisi badannya. Ini 90 derajat. Ini 90 derajat, sama juga bawa yang sisi sebelahnya ya, 90-90. Nah, dari sini bawa lurus, bahu jangan naik, mata ngeliat eye level. Dari sini tangannya yang sebelah dekat tembok, ini dari sini kalian bawa puterin, dan bawa putar, angkat. Jadi nempel aja, nempel di slide. Oh, potong lagi. Turun, lagi. Itu. Dan balik lagi. Kalian bisa lakuin ini slow aja, terus bisa lakuinnya sama juga 15. Rasain spine ini muter ya. Nah, yang ini bakal muternya gampang, nggak terlalu sulit. Nah, setelah ini kalian bisa lakuin juga yang gerakan yang selanjutnya, itu ambil bandnya yang tadi. Oke, and dari sini bawa stager seperti ini. Oke, tinggi badannya. Oke, inhale, and then exhale, bawa putar. Nah, yang ini bakal sedikit lebih susah ya. Ini gerakan yang terakhir. Nah, bawa tarik ke tengah, semaksimalnya kalian bisa putar. Balik lagi. Nah, lakuin ini jangan lupa badannya pokoknya jangan drop, mata di depan, jangan di bawah. Kalau di bawah pasti otomatis bungkuk badannya, dan range of motion kalian pasti berkurang. Gitu, balik lagi. Nah, lakuin juga gerakan ini 15 kali, dan udah itu ganti sisi. Oke, nah saya nggak kasih lihat sisi sebelahnya lagi. Kalian bisa lakuin, terus rasain juga hasilnya gimana. Lakuin ini rata-rata biasa progression ini kelihatan dalam waktu sekitar 21 hari ya, 3 minggu minimal atau sampai 8 minggu. Kalian bisa lihat, rasain juga, lakuin rutin sehari. Kalian bisa lakuin sekali atau 2 kali, dan jangan lupa kalau kalian ada yang bingung atau ada yang nggak jelas, kalian boleh komen di bawah ini, dan juga jangan lupa subscribe juga YouTube-nya, Instagram-nya, dan sosial media yang lainnya. Oke, sampai sini, bye bye.